Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina, Ibu Anita. Yang saya hormati Bapak Yusuf sebagai Komite SMP Negeri 50. Kemudian perwakilan wali murid. Kemudian saya hormati juga seluruh ataupun dewan guru yang ada hadir di SMP Negeri Waluhewe pada hari ini. Kemudian perwakilan dari siswa, ada saya Dawang dengan Siva. Kemudian yang saya hormati juga staf tata usaha, pengelola perpustakaan yang sudah hadir di ruangan ini dalam rangka saya menyampaikan visi dan misi sekolah kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi visi misi sekolah kita ini sudah ada. Kembali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, kemudian yang ke komite, Pak Yusuf, Pak Sanju perwakilan dari wali murid, bahwa kita sudah punya visi misi sekolah yang harus kita laksanakan. Karena ibaratnya bahwa visi itu adalah tujuan yang akan dicapai oleh sekolah. Makanya semua warga sekolah harus tahu visi SMP Negeri 5 Lubaru ini. Kemudian visinya ada beberapa yang harus kita bersama-sama untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Jadi lanjut Bu Putri, visi sekolah kita, lanjut ke materi. Visi sekolah kita itu ya, ke materi visi misi ya. Ya. Visi SMP Negeri 5 Lubaru itu meningkatkan kreativitas, prestasi belajar, iman dan takwa. Kemudian dijabarkan misinya itu yang pertama itu membentuk generasi kreatif dan cerdas. Yang kedua adalah membentuk kepribadian peserta didik yang santun, bertanggung jawab, beriman dan bertakwa. Dan yang ketiga itu membentuk peserta didik yang berprestasi dalam bidang olahraga dan seni. Jadi visi misi ini sudah kita punyai 3 tahun yang lalu. Kita rumuskan visi dan misi ini, dan nantinya kita akan tinjau lagi kalaupun ada hal-hal yang tidak sesuai lagi. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan kembali atau kita berdiskusi bersama untuk mengingatkan kembali visi sekolah, supaya nanti istilah orang berjalan ya, satu arah, disaling dukung dari pihak dewan guru, staf tata usaha, kemudian orang tua wali dan komite tentunya harus tahu, sehingga perjalanan kita bisa sesuai apa yang kita harapkan. Walaupun mungkin di Bapak Ibu di dokumen 2 selalu menyantumkan visi-misi, saya yakin itu pasti ada. Permasalahannya kita baru mengingatkan dibaca atau tidak, ataupun harus dilaksanakan visi misi tersebut.
Lanjut Bu Putri. Jadi visi tadi sudah. Misi yang pertama itu kita ingin membentuk generasi yang kreatif dan cerdas. Jadi di dalam slide itu yang pertama itu ada siswa kita waktu P5, di situ dengan tema gaya hidup berkelanjutan, siswa diminta membuat poster dengan kreativitas masing-masing, dipandu oleh guru yang mengajar mabel P5. Mereka berkreasi untuk membuat posternya. Kemudian kebetulan juga di sini ada koordinator P5 Ibu Dian Pertiwi SPD. Yang berikutnya, untuk menuju ke misi membentuk generasi yang kreatif dan cerdas, kita dalam berbagai kesempatan dalam peringatan hari-hari besar ataupun ada kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS, selalu ada lomba cerdas cermat. Di situ sebagai misi kita untuk membentuk generasi yang cerdas. Dan pada gambar ketiga di situ ada siswa kita, Miken, itu beberapa kali mengikuti Olimpiade Sains secara online, dan alhamdulillah waktu itu mendapat medali emas ya, atas bimbingan guru mata pelajaran IPA sekaligus ya, guru ketua pembimbing untuk Olimpiade, Ibu Dita Dwi Febriana. Itu. Ini untuk atau aksi nyata yang sudah dilaksanakan di sekolah kita dalam melaksanakan misi yang pertama, yaitu membentuk generasi yang kreatif dan cerdas. Berikutnya lanjut ikuti misi kedua. Jadi dari misi tadi dijabarkan ke misi yang kedua, itu membentuk kepribadian peserta didik yang santun, bertanggung jawab, beriman dan bertakwa. Nah, dalam tayangan pertama di situ aksi nyata yang sudah kita lakukan setiap sebelum memulai pelajaran atau kegiatan dan sesudahnya, anak kita bariskan dulu untuk bersalaman dengan dewan guru. Itu untuk membentuk pribadi anak yang santun. Kemudian pada slide kedua di situ pada poin bertanggung jawab, anak di selain tugas untuk bertanggung jawab kepada kebersihannya kelas masing-masing. Di anak kita tanamkan mereka harus bertanggung jawab bahwa kebersihan lingkungan itu adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah. Kemudian masing-masing kelas bertanggung jawab untuk kebersihan kelasnya. Dan dalam poin kebersihan ini juga kita sudah laksanakan setiap minggu ada pemilihan. Sehabis upacara kita laksanakan pemilihan kelas terbaik terbersih minggu ini. Kemudian ada juga ya, kelas terkotor, tapi alhamdulillah walaupun mungkin seperti ya memvonis terbaik dan terkotor, tapi yang terkotor tadi tidak merasa down, Pak. Bisa di mereka bekerja keras 72 yang beberapa kali kelas terkotor tidak down ya. 2 minggu berikutnya alhamdulillah mereka bangkit sehingga menghindari kelas terkotor tersebut.
Itu aksi yang sudah Bapak Ibu laksanakan untuk membentuk pribadi yang bertanggung jawab pada kebersihan kelas. Yang ketiga, ataupun masih slide kedua, Bu Putri, itu pada misi yang kedua, beriman dan bertakwa. Kita laksanakan setiap hari besar, kita peringati, kemudian pada setiap hari Jumat juga kita laksanakan untuk yang Muslim baca Yasin bersama. Kemudian dilanjutkan ada perwakilan dari salah satu siswa penceramah agama. Di situ tidak lain dan tidak bukan sebagai aksi atau aksi nyata dari Bapak Ibu semua untuk membentuk peserta didik beriman dan bertakwa. Itu untuk misi yang kedua, membentuk kepribadian peserta didik santun, bertanggung jawab, beriman dan bertakwa. Berikutnya lanjut Putri mengenai misi yang ketiga, itu membentuk peserta didik yang berprestasi dalam bidang olahraga dan seni. Dalam setiap kegiatan kita sehabis upacara juga menampilkan dari anak-anak ekstrakurikuler, baik dari pramuka, kemudian rohis dan bela diri kita tampilkan. Apalagi dalam peringatan hari-hari besar ataupun dalam kegiatan lainnya kita selalu tampilkan. Dan alhamdulillah pada aksi nyata ini untuk seni tari sudah beberapa tampil di event mengikuti lomba-lomba di kecamatan. Kalau kabupaten kita baru merintis, insya Allah untuk tahun-tahun datang kita ikutkan lomba di kabupaten. Kita sudah ikutkan dari anak-anak kita yang ekskul seni di lomba kecamatan dalam rangka HUT RI ataupun kegiatan lainnya. Dan pada kegiatan di masyarakat, mungkin ada acara di desa, anak-anak kita selalu tampil. Itu semua adalah bukti aksi nyata dari Bapak Ibu Dewan Guru semua dalam mewujudkan misi yang ketiga itu, membentuk peserta didik yang berprestasi dalam bidang seni. Kemudian dalam bidang olahraga kita juga ikutkan lomba-lomba di tingkat kecamatan maupun kabupaten untuk anak kita yang berprestasi di bidang olahraga tampil di event-event tersebut. Itu mungkin mengenai misi sekolah kita, dari penjabaran visi sekolah kita dari kawan visi dari visi sekolah kita untuk meningkatkan kreativitas, prestasi belajar, iman dan takwa. Kelihatannya tegang semua ya. Santai aja Bapak Ibu sambil minum, yang masih ada makanan dimakan. Jadi visi, misi dan sekolah lagi. Jadi kembali lagi kita kumpul di sini untuk menyamakan persepsi, untuk kembali mengingat visi misi kita, sehingga
nanti bisa berjalan sesuai apa yang kita cita-citakan. Karena visi itu cita-cita, impian. Bapak Ibu semua ya punya impian yang harus diwujudkan. Nah, untuk melaksanakan impian itu ya ada langkah-langkahnya. Itu. Mungkin itu dulu penyampaian dari saya. Kelihatannya tegang semua Bu Putri. Kita ya untuk refresh sedikit melihat ya sekali-kali nonton video anak jadi ya. Ya nanti kita lanjutkan. Sekarang kita break sebentar sebelum nanti kita refleksi bersama-sama apakah visi dan misi kita itu perlu diupdate lagi atau tidak. Silakan. Oke, Ibu semua, kita lihat video yang sudah dibuat oleh Pak Tunas ini. Mungkin ada hikmah ataupun yang bisa kita ambil. Coba kita saksikan dulu. Jadi itu untuk mengenai apa namanya tes video, kita kembali ke visi misi sekolah kita. Mungkin ada
Bapak Ibu yang ingin berkomentar tentang visi-misi sekolah kita ataupun apa, silakan. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Terus dan Ibu Pembina, Ibu Pembina, dan Dewan Guru. Mungkin tidak bisa saya sebutkan semua. Di sini saya bersyukur ada tempat ini oleh karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulai mengumpul kita tempat ini, dan di sini kita boleh melihat bahwa visi misi dari kepala sekolah SMP Negeri Hulu sangat luar biasa. Tadi yang saya lihat ada Pak, saya ingin tanya dulu, yang dapat medali emas tadi itu dua kelas berapa Pak? Kelas 8, tapi belum tamat tahun ini kan? Nah maksud saya gitulah. Yang mungkin nanti kalau selesai yang pintar itu sudah selesai, mungkin kita sulit mendapatkan yang pintar lagi itu. Jadi maksud saya gini Pak, ibu-ibu guru sebelum menjadi guru mungkin sudah meniat. Sebelum dari sekolah itu saya ingin menjadi guru. Tapi Bapak Ibu, ibu-ibu guru sudah berikan perintah untuk mengajar. Nah di sini saya melihat, bukan saya protes masalah kecerdasan anak, karena kecerdasan anak itu tidak semuanya merata, nggak semuanya IQ-nya tinggi. Nah tetapi saya ingin mungkin dalam kelemahan kita masing-masing secara pendidik positif ada. Nah saya ingin, karena saya melihat kemarin Pak, ketika membagikan rapor nilai sebentar kemarin itu masih ada yang dapat 0 Pak, masih ada yang dapat 0, dapat 15, 10. Nah maksud saya gimana caranya kita mendidik anak, baik kami yang di rumah, baik ibu bapak yang di sekolah, supaya anak-anak kita ini menjadi generasi yang kreatif dan cerdas ini. Nah, kita sama-sama memikirkan supaya anak kita ini ya mendapatkan gimana itu, saya gimana cara pola pikirnya Pak yang kita cari itu. Karena anak ini ada yang takut dengan guru, dia mengejar nilai. Ada yang tidak, dia bermain-main sekolahnya Pak. Nah, dia jadi seolah-olah dia mengabaikan sekolah itu. Karena anak kena gini Pak, kalau dibawa anak dibawa SMA itu kadang-kadang cita-citanya belum terpikirkan Pak. Nah ini yang harus kita pikirkan, anak-anak kita ini gimana caranya supaya cara kita mendidik itu lebih dapat lagi. Karena saya juga mengalami sekolah dulu Pak. Kalau saya senang dengan pelajaran ini, itu yang besar Pak. Nah, gimana caranya ibu-ibu pengajar ini melihat ini nilai anak ini kok kecilingan. Nah, gimana caranya supaya ini ada semangat cara belajarnya, supaya maksud saya ada kemerataan yang cerdas ini, bukan yang kalau kita lihat ini saja yang cerdas. Nah itu maksud saya kan kayak itu ya. Udah itu masalah lingkungan sekolah tadi Pak. Mungkin nanti saya akan musyawarahkan dengan Pak Kades masalah lingkungan mungkin sering malingan. Saya akan bicarakan dengan Pak Kades nanti. Mungkin Pak Kades bisa konfirmasi dengan RT gimana caranya menegur bapak-bapak lingkungan sekolah ini supaya jangan ada hewan yang masuk sekolah ini Pak. Cuma itu aja yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Kalau saya ada kata yang saya salah, saya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yusak selaku Komite SMP Negeri Warugagu. Jadi
itu adalah Bapak Ibu semua. Bagaimana kalau saya tangkap dikit, yang pertama jangan yang itu saja yang cerdas. Tapi mungkin ini sebagai konsep belajar diferensiasi mungkin ya. Silakan kepada Bapak Ibu atau yang lain mungkin menanggapi. Mungkin ada Bapak Ibu semua yang menanggapi Mistian, silakan Mistian. Izin, kalau saya sangat setuju Pak soal ide atau saran dari Bapak untuk kebersamaan ya prestasi siswa. Tapi di sini prestasi siswa itu semua anak sudah diberi treatment yang sama dengan cara dan sistem pengajaran yang sama. Saya juga di sekolah ini bisa ditanya setiap ada tugas, setiap ada apa, saya selalu bilang yang mau, ayo dari hati dan tulus. Jangan tunjuk oleh orang lain, tunjuk diri sendiri. Tapi memang ada beberapa yang memang siswa itu kalau dia tidak mau, dia punya potensi untuk lain. Dan kebanyakan yang biasanya tidak menonjol di akademis, dia biasanya menonjol di ekskul. Olahraga, misalnya senam, voli, nyanyi, nari, silat. Mungkin konsep pemerataan berprestasi itu mungkin keberagaman prestasi. Kalau keberagaman prestasi di sini, alhamdulillah anak-anak sudah difasilitasi walaupun belum sepenuhnya. Salah satu contohnya Bapak juga sebagai wali murid, ternyata dia mungkin tidak suka dengan pelajarannya. Dia suka dibagikan, maka kami sudah menyediakan wadah untuk dia. Insya Allah kalau ada terjadi perpisahan atau ada kegiatan pertemuan, maka kami akan panggil dia. Itu salah satu bentuk prestasi dan cara kami men-treat siswa itu berdasarkan kelebihan yang mereka bisa. Jadi kita nggak bisa memaksakan si anak ini ikut olimpiade. Ya. Dia nggak suka olimpiade, dia sukanya silat. Maka setiap ada kegiatan, ada lomba, ada hari pendidikan nasional, kami menampilkan ayo anak-anak yang mau tampil. Kemarin tuh ada yang suka apa? Mau silat, mau nari, mau baca puisi, bahkan ada yang mau menyanyi. Jadi mungkin belum terlalu banyak, mungkin belum tingkat kecamatan dan kabupaten. Mungkin insya Allah kedepannya akan kami tingkatkan lagi. Tapi kalau untuk kepemerataan fasilitas sebisa mungkin dari dulu sudah kami beri fasilitas sebisa yang kami bisa. Tapi kami mohon juga dari komite, juga dari pihak wali murid, komunikasi yang baik dan dukungan dua arah. Nah, kebanyakan ini Pak, dukungannya hanya satu arah. Kalau satu arah itu cuma dikasih nanti di kirinya miring. Itu yang kerjasamanya maksudnya antara dua arah agar anak ini kalau maju ke depan itu nggak miring, lurus, tegak ke depan, berprestasi dengan apa yang dia suka, bukan hanya berprestasi dapat medali karena olimpiade IPA, olimpiade matematika, sekedar bisa berbicara dengan baik pun itu adalah sebuah prestasi. Belum tentu semua anak. Oke, saya mengembalikan pola pikir anak kan beda-beda. Jadi intinya itu tadi Pak ya, Bapak saya tangkap bahwasanya Bapak menginginkan keberagaman prestasi itu lebih ditonjolkan semuanya dari anak-anak. Kalau bisa ya, jadi mereka kan ya supaya terus tumpul pisau kalau biasa bisa saja juga, makanya saya pikir di sana. Tapi ya itu anak-anak kan. Itu saja dari saya. Terima kasih Mistian. Ya mungkin menambahkan sedikit Pak ya, jadi dari misi kita pertama itu kan membentuk generasi kreatif dan cerdas. Bagaimana kita sebagai guru di sekolah ini agar misi kita itu berjalan dengan lancar. Mungkin Pak Yusuf, kami juga telah baru-baru ini juga kami menerapkan sedikit radio dari Pak Yusuf tadi. Jadi kami baru beberapa minggu ini beritanya juga menyerahkan seperti tugas Pak Yusuf. Mungkin nanti boleh tanya anaknya
walaupun ya kata kita tadi anak itu kan tidak seluruh anak itu bisa hebat di suatu mapel ya, tetapi paling tidak mengerjakan dan mau berusaha dan sebagainya. Itu salah satu cara kami guru ini sudah berpikir, salah satunya baru ini kami menerapkan itu ya Pak. Misalnya seperti bisa tanyakan dia mau melihat gambarannya seperti apa. Yang kedua juga memang benar sekali misi ini sebenarnya bukan hanya untuk siswa tapi untuk juga guru. Kenapa untuk guru? Karena untuk membentuk generasi yang kreatif dan kita gurunya harus kreatif juga. Mungkin dalam pembelajaran Bapak Ibu semua kita semua dapat membuat media yang menarik. Mungkin media yang seperti ini siswa agak males Bu kalau cara terus. Mungkin nanti kita buat video seperti Pak Tuas tadi ya, menonton tentang webnar atau nanti kita buat animasi. Nah, mungkin ada beberapa siswa yang lebih senang. Wah, saya lebih menarik tuh kalau misalnya belajar berupa media buku. Mungkin ada juga siswa yang seperti Mistian, kalau nggak salah saya sudah lihat dianya malahan ke lapangan Pak. Misalnya dia tentang apa sih bahasa Inggris, pronoun atau apa itu saya nggak tahu bahasa Inggris ya. Dia mencari misalnya, oh ini pohon ini bahasa Inggrisnya apa, mungkin nanti mencari kata-kata apa. Berjalan keliling saya sudah lihat videonya. Oh, itu cara Mistian agar siswanya tidak bosan mungkin di dalam kelas Mistian ngajak keliling. Nah itu merupakan sesuatu cara-cara kami juga untuk membentuk generasi yang kreatif. Bagaimana cara siswa tersebut bisa bangga dalam kelas dan bisa mungkin semua anak tersebut bisa walaupun tidak hebat semuanya, tetapi seperti kata Bapak tadi bisa sedikit demi sedikit kita asah kemampuannya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari pihak TU atau dari pihak perpustakaan, mungkin di mana sih bentuk kreatif dan cerdasnya kalau di bagian kalian, di bagian perpustakaannya, dari literasinya, atau mungkin dari pihak tata usaha bagaimana upayanya agar kita misi kita yang pertama ini berjalan dengan lancar. Mungkin Bu Rizky. Ya, kalau dalam bidang perpustakaan biasanya kami bekerja sama dengan wali kelas untuk mengajak siswa mengunjungi perpustakaan untuk membaca. Karena kan ya kalau dari perpustakaan jadi kami sudah bekerja sama dengan guru ataupun wali kelas membuat kunjungan ke perpustakaan. Jadi siswa diharapkan dalam perpustakaan disajikan buku-buku, siswa disuruh membaca. Setelah membaca dia bisa menyimpulkan apa yang dia baca seperti itu. Dan nanti juga ada jadwal pembuatan mading. Jadi siswa bisa kreatif membuat hasil karya dia ditempelkan di mading perpus. Itu dilaksanakan per 2 minggu ya? Iya, 2 minggu prosesnya per 2 minggu. Gimana Pak Tuas? Jadi benar sekali, memang Pak Yusak, Bu Anita dan Bapak Ibu yang lain, sebenarnya kreativitas anak-anak yang sudah dibuat atau aksi nyatanya sudah banyak, tapi karena yang saya tampilkan sedikit tadi seperti mading juga tidak tersebut, itu merupakan bentuk kreativitas siswa juga. Kemudian di bidang pramuka, saya lihat kemarin ada ya Dawang membuat rangkaian apa itu seperti ya menara mini atau apa itu. Saya banyak foto-foto di laptop Bapak, tetapi karena waktunya itu lupa di folder mana. Saya kebetulan itu Pak Komite, seluruh aktivitas dari siswa, kemudian guru dan TU, dokumentasinya simpan semua di laptop. Tapi mungkin yang saya cari kebetulan kurang pas, mungkin tidak bisa ditampilkan semua dari segi kreativitas. Memang benar apa yang disampaikan Pak Yusak tadi, memang kita terkendala input atau masukan dari siswa itu ya bermacam-macam, dari latar belakang ekonomi, kemudian kemampuan. Jujur saja, tiap tahun itu ada saja beberapa anak yang mungkin membacanya belum lancar, sehingga tidak mungkin anak yang bacanya belum lancar lagi mau dipilih, kamu harus ikut olimpiade. Dan olimpiade pun itu beberapa mata pelajaran, ada IPA dan IPS dan
matematika. Itu semua kita ikutkan. Dan tanggal ya besok ya 29 dan 30 kita akan mengikuti OSN juga, Olimpiade Nasional tingkat kabupaten. Hari Rabu kemarin kita sudah simulasi. Kemudian untuk tingkat kabupaten kita laksanakan besok 2 hari, 29 dan 30. Kita break sebentar untuk mendengarkan adzan secara detail. Jalankan memang sudah bagus atau mungkin ada salah, silakan mungkin dikatakan pendapatnya Sipa atau Dawam. Silakan Dawam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi yang sudah disampaikan tugas tadi sudah baik dan siswa-siswa Bagaimana Dawam ini sekolah apa? Sekolah apa ya? Pramuka ya? pramuka, penulis, Pramuka Lamis, kira-kira gimana? Apakah ada saran dari Dawam? Pramukanya seperti ini Bu, tapi sudah bagus, tapi pengennya ada ini atau ada enggak gitu. Ada enggak? Biar isi sekolah kita ini bisa berjalan sesuai rencana dan pelaksanaan lebih baik lagi dari sebelumnya. Ada enggak keinginan sesuatu yang diutarakan? Tidak ada. Mungkin Sipa, mungkin Sipa. Jangan tegang nak. Biasa Biasa aja. aja. Bu, aku tuh pengennya cek ini coba Sipa. Sipa, kira-kira gimana Sipa ini kalau nggak salah berapa ikut ya? Nah, coba gimana? Pengennya kalau ikut lomba, Heeh. ikut terus. Oh, ini ikut lomba terus. Ya. Nah, kalau mau terus lah, kagak lancar. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu dari tata usaha yang belum sepertinya. Silakan Bu Kakak. Kalau sudah tahan diri agak lama. dari tata usaha ya. Dari TU kami balik menyiapkan apa yang dibutuhkan. Kami siap untuk membantu seperti misalnya ini kan mau OSN kemarin simulasi, saya membantu di situ, ikut andil di situ untuk agar berjalan dengan lancar seperti itu. Dan seperti kegiatan yang lainnya, sebelum lainnya seperti nari ataupun pramuka, saya siap untuk membantu karena selama ini kami dari TU, saya maupun Ibu Eni, kami selalu membantu dalam kegiatan apapun untuk menyukseskan dalam setiap proses belajar mengajar. Terima kasih respon dari anak kita Dawam dan Sipa tadi. Jadi insya Allah nanti untuk kegiatan pramuka apa-apa yang ingin diminta dilatihkan bisa langsung ke Mbak Ajel. Wah, misalnya latihannya ditambah atau membuat kreativitas apa silakan. Kemudian dari Sipa, jadi suatu respon sekaligus kritik kayaknya. Sudah lama Pak. Iya. Nah, jadi memang Pak Yusuf beberapa bulan yang lalu kita sudah share kalau ada kegiatan biasanya di SMA Karangagung. Ya sudah ikut beberapa cabang, silakan latihan. Mereka sudah semangat, tapi karena sesuatu hal kita tidak jadi ngirim, akhirnya ya mereka sedikit kecewa. Jadi sekali lagi Bapak minta maaf, nanti kita ya mudah-mudahan jangan terjadi lagi. Kalau memang ada suatu event yang kita memang kita siap untuk mengikuti, ada yang kita andalkan,
kita berangkat insya Allah. Itu mungkin untuk sesi tanya jawab Bu Tata tadi ya, mengenai apa? Ya kesiapannya ya. Terima kasih. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu di sekolah ini, karena SDM kita ya buyur Pak bisa dan Bapak Ibu yang lain mulai meningkat dengan jumlah tenaga pendidik dan tenaga pendidikan 16 orang. Alhamdulillah 10 statusnya nanti sudah ASN. Jadi kalau berubah status itu mudah-mudahan ya kinerjanya lebih meningkat lagi. Jadi nanti ada Pak Wito dan Pak Yudi yang kayaknya kecewa hari ini karena gagal besok dilantik, katanya ada ditunda tanggal 3. Ya mudah-mudahan dengan 2 orang yang nanti statusnya lain, kinerjanya akan meningkat. Kemudian ditambah personil kita, Ibu Sri, Ibu Yuni juga nanti akan fokus di sekolah kita. Tentunya harapan kita semua bisa meningkatkan ya kinerja kita sehingga akan mendukung ke visi sekolah tadi. Apalagi dengan Pak Komite, jadi saya salut sekali dengan Pak Kasidi, Pak Yusak dan Pak Mondi. Itu beberapa bulan yang lalu kita punya kendala permasalahan air, mereka bergerak cepat dan akhirnya teratasi. Itu. Kemudian dari penyampaian saya dengan kondisi SDM kita yang semakin meningkat, kemudian jumlah siswa kita yang selalu meningkat, akhirnya pada penyampaian ini sebagai refleksi kita bersama, apakah visi misi sekolah kita sudah pas atau belum, atau diupdate lagi. Saya minta komentarnya. Apalagi kemarin CGP kita, Ibu Dita Febriana juga menyampaikan prakarsa visi perubahan sekolah. Jadi sudah dipancing sebagai guru penggerak, sudah bergerak sedikit Bu Anita. Kemarin pada pendampingan kedua sudah mengumpulkan kita semua seperti ini untuk memancing, mengupdate visi misi kita. Apakah masih sesuai atau tidak, kembali kita serahkan pada Bapak Ibu semua untuk memperbaruinya. Di akhir sesi penyampaian saya ini, saya minta komentar dari Bapak Ibu. Apakah visi misi kita perlu di update, diperbarui atau bagaimana? Saya persilahkan. Dengan kondisi SDM kita yang semakin meningkat, kemudian lebih kondusif dan sebagainya. Baik Bapak Ibu semua, mungkin ada yang merefleksikan dari yang kita sudah kita jalankan beberapa tahun ke belakang dan apa yang akan kita lakukan tahun depan. Mungkin ingin ada refleksi yang lebih baik lagi, mungkin ada komentarnya seperti kata Pak Teres tadi, apakah visi dan misi kita ini sudah ada peringatan baru atau seperti bilang mungkin ada dari kita, silakan Bu. Baik, terima kasih. Secara umum visi misi sekolah kita ini memang sudah baik dan sudah sesuai dengan keadaan sekolah kita gitu. Jadi memang kalau dilihat ternyata memang sekolah kita ini membentuk generasi yang kreatif dan cerdas. Kreatif itu terlihat dari saya merasa sekolah kita gitu ya, walaupun biasanya kalau sekolah negeri itu kegiatannya nggak banyak gitu. Tapi alhamdulillah sekolah kita ini kegiatannya sangat banyak, di setiap mungkin hampir di setiap PKBI gitu ya. Itu selalu ada kegiatan, misalnya lomba-lomba sederhana itu
itu juga memancing kreativitas dan bagaimana siswa itu menjadi lebih cerdas. Dan lomba-lomba yang diadakan pun menyesuaikan dengan kemampuan mereka semua. Jadi tidak hanya yang berhubungan dengan akademik, yang kepintaran mereka atau kecerdasan mereka, tapi juga berhubungan dengan kreativitas mereka. Nah, terkait dengan visi misi sekolah ini apakah memang perlu dirubah atau tidak, itu kita kembalikan lagi, nanti kita mungkin butuh bagaimana pendapat siswa-siswa kita yang lebih luas lagi gitu. Kalau menurut saya ini sudah baik, tapi tentunya mungkin bisa ditambah sesuatu yang menjadi permasalahan kita bersama gitu. Apa permasalahan kita yang kita rasakan sekarang itu dan apa solusinya? Apa harapan ideal kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Dan kemarin kita sudah berdiskusi singkat. Itu ternyata kita sangat membutuhkan peserta didik yang memiliki akhlak yang baik, yang memiliki adab yang baik. Jadi mungkin itu perlu kita cantumkan di visi kita gitu. Jadi nanti ketika siswa-siswa melihat, guru-guru ataupun semua warga sekolah melihat, itu menjadi bayangan di mereka gitu. Oh, ternyata mimpi kita ini tidak hanya kita harus kreatif dan berprestasi, tapi kita juga memiliki akhlak yang baik. Sama seperti si beruang tadi ya, beruang tadi kan menggambarkan dia melihat di dindingnya dipajangnya gitu ya, bagaimana dia menginginkan untuk mencapai gunung es itu dipajangnya. Nah, itu juga yang menjadi harapan kita, bahwa dengan visi misi yang mungkin lebih relevan dengan keadaan kita, dengan harapan kita, dan tentunya dengan kemampuan kita semua, itu menjadi tolak ukur kita bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama, menggabungkan kekuatan-kekuatan kita bersama untuk meraih visi tersebut dan mencetuskan misi-misi yang akan kita lakukan. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Rita, berarti banyak sekali ya, mungkin kedepannya kita lebih untuk berdiskusi bersama guru ya, sama siswa untuk melanjutkan visi-visi kita yang untuk lebih baik lagi ke depannya. Mungkin Pak Turis mau tambah? Oh, Bapak mau minta satu lagi, kira-kira apa sih yang ingin kita lakukan, apa yang sekarang kita lakukan itu sudah baik, apa yang akan kita lakukan ke depannya, dan yang mungkin yang belum kita lakukan ingin kita lakukan ke depannya. Mungkin Bu Rita Iya, baru kemarin udah di saya. Kita membahas tentang 4M ya. Anak-anak kita tuh udah oke lah prestasi untuk prestasi dari akademik dan non akademik. Kita untuk akhlak, untuk mendengarkan, untuk menghargai, untuk itu masih untar. Makanya kita ada, kalau bisa misinya ditambah lagi, mendengarkan, menghargai, ini mendengarkan, memahami, merespons, dan menghargai. 4M itu harus ditambahkan. berarti kemarin kita sudah menjalankan 3S ya, senyum, sapa, salam ya. Terus selanjutnya yang ingin di-upgrade ya Bapak ya, mungkin senyum, sapa, salam sudah kita lakukan 1 tahun terakhir ini, dan kita upgrade ke 4M berarti ya, menghargai, mendengarkan, memahami, merespon, dan menghargai. Oke, kita selanjutnya untuk guru dan siswa semua, insya Allah kita laksanakan tantangan selanjutnya. Terima kasih refleksi yang sudah diberikan oleh Ibu Dita Ferdiana dan Ibu Nur Khalifah. Yang pertama mengenai adab, benar sekali memang kita rasakan, memang ya kita mungkin agak di-upgrade sedikit mengenai visi misi kita untuk mengutamakan adab tadi. Benar ya, Bu Sri, Bu Juni ya, yang tiap hari berada di pesantren, mungkin ustadz-ustadzahnya mengutamakan adabnya daripada ilmu. Memang benar, nanti pada saatnya kita bicarakan bersama mengenai visi misi kita untuk menyantumkan kata-kata 4M tadi ya. Kemudian ya, tetapi ya memang segala sesuatunya tadi seperti ilustrasi Mas Bernard tadi ya, untuk mencapai suatu yang visi misi yang bagus itu memang banyak tantangan. Jadi kita
ya jatuh bangun tentunya dengan yang sudah kita rasakan. Pertama, ya, memanggil anak, ya Bu, sekali ini tidak ulang lagi, akhirnya ya diulang kembali lagi. Padahal kita sudah yakin, oh ini panggilan terakhir, karena mungkin akan berubah lebih baik lagi, ternyata tidak. Akhirnya kalau memang di situ kita tidak punya semangat yang tinggi untuk, ya tentu saja mencerdaskan anak bangsa, akan patah semangat. Tetapi saya yakin Bapak Ibu semua punya komitmen yang tinggi, motivasi yang tinggi untuk membawa sekolah ini ke arah yang lebih baik. Tentu saja membawa ke arah yang lebih baik, kita harus merumuskan visi dan misi yang jelas tadi, baru kita laksanakan bersama-sama. Kemudian yang terakhir mungkin update visi-misi itu lebih bagus. Mudah-mudahan nanti bisa membawa kemajuan. Jadi Pak Yusuf, jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Bu Dita tadi. Sekolah kita walaupun di pelosok, setiap hari atau setiap minggu pasti ada kegiatan. Jadi mungkin ya saya juga tidak menyangka bisa kadang acara itu diadakan. Saya pikir ya biasa-biasa saja, tapi begitu meriah. Dan mungkin dari konsep sekolah, mungkin sekarang ada di SM itu ya, gerakan sekolah menyenangkan. Mungkin anak-anak senang dengan berbagai kegiatan, daripada dia harus diberi soal, dikumpulkan soal, mungkin jenuh, sehingga anak kita khususkan yang mereka punya prestasi bidang seni, hobi, kegiatan, kita adakan kegiatan. Dan alhamdulillah untuk sebagai laporan juga Pak Komite untuk penerimaan peserta didik baru sudah cukup 60 siswa, karena kita tidak. Jadi kalau kita hanya 12, daya tampung kita 64 siswa, sudah tercukupi. Nah tahun kemarin malah kita menolak orang. Jadi saya agak bukan sombong dikit mungkin, yaitu bukti kinerja dari aksi nyata dari Bapak Ibu TU semua. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jadi masyarakat ya percaya Pak, mudah-mudahan percaya Bapak Ibu juga amanah untuk menjaga sekolah ini. Karena kalau SMP 5 rusak, tidak pernah belajar dan sebagainya, tentu saja enggan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sini. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Anita, Bapak Yusak selaku komite, Pak Sanju, Bapak Ibu semua, anakku Dawam dan Sipa yang sudah rela pulang siang ya. Kawannya kan sudah main, mungkin ada yang main layangan, mancing, sebagainya. Kamu harus tertahan sejam lebih lama untuk mengikuti kegiatan ini. Ibu Ajeng, Ibu Rizky sebagai pengelola perpustakaan. Jadi kita juga selalu mengupdate sarpras juga, itu Pak Yusak. Di beberapa minggu yang lalu kita didatangi atau ada pembinaan dari Dinas Perpustakaan Daerah untuk akreditasi perpustakaan dan penilaian. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa meningkatkan dari literasinya ya, untuk kalian salah. Kemudian dari segi sarana prasarana, tapi kalau gedung Pak Komite kita kendaraan. Kalau orang dinas bertanya, kalau saya minta usul bangunan itu habis, nanti lagi bangun di mana?
itu sering dijawab seperti itu. Mudah-mudahan mungkin kalau wacana dulu ada ada masjid itu mau dibongkar atau gimana tidak tahu, tapi urusan Pak Kades pernah cerita itu dipindahkan, kemudian bisa lokasi SMP bisa ditambah, tapi ya mungkin perlu butuh waktu. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya banyak kata-kata yang tidak pas karena persiapan yang saya lakukan kurang mungkin batas kemampuan saya seperti ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum